Selamat siang Pak Bakti dan teman-teman. Hari ini saya dan kelompok saya yang terdiri dari saya Benedictus Dennis Bernard, ada Koirul Arifin, ada Raffi Rashid Farezi, terus dibantu juga sama Muhammad Dafi dan Muhammad Rifai. Setelah itu ada Muhammad Rufiko sama Sevina Dara akan mempresentasikan tentang teknologi informasi dan komunikasi, tapi dalam film populer. Oke, langsung mulai aja lah ya. Oke, ini pertama pendahuluan dulu nih. Oke, jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sejarah umat manusia tuh cepat dan sangat pesat. Manusia purba yang awalnya cuma nggak bisa bikin api, sampai sekarang yang tiba-tiba kita bisa mengakses semua konten tanpa dibatasin ruang dan waktu. Maksudnya teknologi informasi modern itu bikin hidup kita nggak punya batasan ruang dan waktu sama sekali. Hal ini karena kita bisa mengakses konten-konten yang dirilis beberapa tahun belakangan dengan bantuan internet dan website-websitenya. Nah, langsung aja nih, ada contoh konkretnya yang paling jelas itu website namanya Internet Archive. Itu tuh sebuah public library online yang bisa, yang punya kemampuan kontennya tuh bisa diakses ya, kontennya apa aja, banyak banget, dan bisa diakses siapa saja. Sementara itu, konteks teknologi seakan-akan menghilangkan batas ruang adalah itu kita bisa mengetahui berita dari belahan dunia lain, padahal kita nggak tinggal di negara itu. Misalnya nih, saya pengen mengakses berita Washington Post, tapi saya orang Indonesia. Nah, hal kayak gitu tuh udah bukan batasan lagi karena ada internet. Oke, pembahasan berikutnya saya akan dibantu oleh teman saya. Silakan, Arifin. Oke, Denis, di penjelasan yang selanjutnya, jadi kemajuan teknologi dan informasi komunikasi juga sering difiturkan dalam karya pada film populer. Biasanya itu kita sering lihat dari studio Walt Disney, Pixar, Hollywood, dan juga Universal Studio. Contoh film yang kami maksud adalah film-film seperti Minority Report, Back to the Future, seri Terminator, dan juga Wall-E. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin membahas teknologi informasi dan komunikasi dalam film Wall-E. Oke, Oke, berikutnya ada sinopsis ke-1. 700 tahun setelah kepergian umat manusia, bumi sekarang menjadi tempat distopia yang sudah tidak bisa dihuni. Pagi, sampah memenuhi seluruh penjuru planet, debu, polusi, dan bahan-bahan kimia memenuhi udara sehingga hanya robot buatan manusia lah yang hanya bisa mendiami planet itu. Oke, selanjutnya ada sinopsis kedua. Disinilah kami bertemu Wall-E, sebuah robot sebuah robot sampah yang tugasnya sehari-hari mengelola sampah dalam menjalani tugas itu. Ia ditemani oleh seekor kecoa sampai pada suatu hari pesawat ruang angkasa datang ke bumi. Di dalamnya terdapat robot bernama EV. Tugas EV datang ke bumi adalah untuk mencari tanaman hijau yang nantinya akan beralih ke kapten sebuah pesawat bernama Axiom. Oke, perkembangan pada industri 4.0 ini, khususnya pada teknologi kecerdasan buatan atau EA, menghadirkan dampak yang sangat besar bagi manusia. Tetapi, munculnya EA seperti ChatGPT juga semakin membuat kekhawatiran dalam keamanan, privasi, hak kerja, ketergantungan pada teknologi. Namun, di sisi lain juga memiliki manfaat seperti halnya memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan kenyamanan.
adalah sebuah kecerdasan buatan yang berkembang pesat dan muncul dengan cara menggambangkan kekuatan subsimbolik, jaringan saraf atau dalam, dan pengetahuan simbolik eksplisit yang terkandung dalam sebuah grafik pengetahuan dan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan menjelaskan dan keamanan dalam sistem AI. Teknologi ini memberikan jawaban dari sistem yang ada saat ini, yaitu ketidakmampuan sistem dalam memahami, memberikan penjelasan yang dapat mengerti oleh manusia. Perkembangan teknologi dalam WLI terlihat dalam transportasi kapal induk Axiom sebagai kendaraan utama umat manusia untuk pergi dari bumi ke penggunaan kursi canggih mirip hoverboard memiliki Marty McFly dalam film Back to the Future Part 2. Komunikasi penggunaan layar proyeksi yang ditanam dalam kursi modern dengan manusia. Dengan ini manusia dapat berkomunikasi dengan mudah. Robot dan mondar mandir dan terlihat mengurus kapal induk Axiom hampir mengganti peran utama manusia terkecuali kaptennya. Penyajian makanan tersaji dalam bentuk smoothie dalam lagi makanan padat. Cara mengasihi anak yang mengasuh dan mengantar anak-anak robot dan AI bukan lagi manusia. Setelah kami telusuri, perkembangan teknologi dalam WAL-E sebenarnya malah mempersulit juga dan mempermudah WAL-E, EV dan Kapten Mostri dalam mencapai tujuan. Mempersulit para robot berusaha untuk memandang Kapten Mostri untuk membawa manusia pulang ke bumi karena planetnya sudah hancur. Mereka berusaha untuk membuang makanan karena dianggap sebagai benda asing dan ilegal, layaknya narkoba dan senjata tajam. Mempermudah karena dengan adanya bantuan teknologi di dalam pesawat yang bisa mengenali tanaman, maka dengan sigap kapal induk Axiom langsung membawa manusia pulang ke planet asalnya. Selain itu, transmisi pesan saat Kapten Mistri dijebak dalam kamarnya biasa dengan mudah tersampaikan dengan bantuan telekomunikasi yang canggih. Oke, jadi dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi komunikasi di dalam film, yang pertama ada membuat manusia menjadi malas dan obesitas. Yang kedua, bumi dan luar angkasa dipenuhi oleh sampah. Lalu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi komunikasi di dalam film. Yang pertama, perkembangan teknologi manusia telah maju ke jenjang yang lebih tinggi lagi ketimbang dengan teknologi di kehidupan nyata. Lalu yang kedua, manusia telah menemukan space travel sehingga bisa pergi dari bumi dalam jangka waktu yang lama. Oke, kesimpulannya teknologi dalam film WAL-E bisa dibanding memudahkan kehidupan manusia dalam berbagai lingkungan kehidupan. Tetapi jika berlebihan maka akan menimbulkan dampak negatif yang begitu besar. Sepertinya misalnya manusia menjadi malas dan obesitas bisa menyebabkan kerusakan mata dan ada kemungkinan robot dan AI lepas kendali dan menyerang umat manusia itu sendiri. Setelah mendengarkan presentasi, apakah umat manusia bisa hidup di masa depan futuris Depona seperti di dalam film WAL-E? Jawabannya bisa, tetapi tidak dalam waktu yang lama karena bagaimanapun juga robot AI dan kapal induk luar angkasa merupakan ciptaan manusia yang pasti rusak suatu waktu. Pada akhirnya manusia terpaksa untuk kembali ke planet asal mereka yang sudah menjadi sifat alami manusia untuk bertahan hidup meskipun bumi mereka tempat sudah berbeda.
Oke, demikian beberapa presentasi kami yang kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata dari kami yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.